Kembali di Kompas Petang, saudara, banjir terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta hari ini. Banjir yang meluap ke jalan raya membuat kegiatan warga Jakarta hari ini tersendat akibat banjir. Di Jakarta Timur, luapan Kali Sunter membuat ruas Jalan Suprapto Suparno di permukiman Makassar banjir. Banjir dengan ketinggian hingga 30 cm membuat kendaraan yang nekat melintas sempat mogok. Meski berangsur surut, banjir sempat membuat ruas jalan ini tidak bisa dilalui. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi bahwa hujan lebat dengan angin kencang masih akan terjadi di sebagian Pulau Jawa hingga sepekan ke depan, terutama wilayah Jabodetabek. Warga diminta waspada terkait durasi panjang dan tingginya curah hujan yang berpotensi menyebabkan banjir. Sebagian wilayah Jakarta hari ini kembali dilanda banjir. Ketinggian banjir di permukiman pun beragam. Ketinggian banjir di kawasan Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur misalnya mencapai 2,5 meter. Kebijakan Pemprov DKI untuk mengatasi banjir kembali dipertanyakan. Nah, soal penanganan banjir Jakarta, sore ini kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, dan Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta, S. Andika. Selamat sore, Pak Gembong, juga Pak Andika. Apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Alhamdulillah, Mbak. Selamat sore, Assalamualaikum, Mbak Friska, salam Indonesia Raya. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat, Mbak Friska. Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya ke Pak Gembong terlebih dahulu. Soal penanganan banjir Jakarta di 2021 ini gimana? Karena ini sudah 2021, tapi kita di awal tahun masih bicara soal banjir juga. Tapi kalau kata Wagub bilang bahwa di banjir kali ini hanya 20 RT dari kurang lebih 30.000 RT di Jakarta. Silakan, Pak Gembong. Ya, kalau soal jumlah mungkin Pak Andika yang lebih tahu persis. Tetapi fakta hari ini mengatakan apa yang disampaikan oleh Pak Wagub itu kan bertolak belakang. Artinya fakta, kenyataan di lapangan masih banyak genangan-genangan air akibat hujan di DKI Jakarta pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kaitkan dan janji Pak Gubernur, sebetulnya beliau ingin menjanjikan pada warga Jakarta bahwa genangan itu selambat-lambatnya 6 jam harus sudah surut. Tetapi faktanya hari ini apakah sudah terbukti? Ya nanti biar Pak Andika yang bisa memberikan jawaban itu. Tapi rakyat Jakarta mempertanyakan itu. Kenapa? Karena memang 3 tahun Pak Anies memimpin Jakarta, mengelola pemerintahan DKI Jakarta, dalam konteks penanganan banjir memang mohon maaf, Pak Anies tidak melakukan apa-apa. Ini menjadi persoalan. Dan yang menjadi andalan Pak Anies untuk pengentasan banjir ini kan selalu beliau katakan untuk membangun sumur-sumur resapan, drainase vertikal, karena sunatullahnya air dari atas harus dimasukkan dalam perut bumi. Cuman pertanyaannya adalah, piye cara memasukkan ke dalam perut bumi itu? Ini yang sampai hari ini mungkin Pak Andika belum menemukan jalan untuk bisa memasukkan itu. Barangkali itu, Mbak. Oke, monggo dijawab, silakan Pak Andika. Gembong ini luar biasa. Jadi begini, persoalan banjir dan persoalan kemacetan itu menjadi fokus pemerintah ya saat ini. Alhamdulillah kemacetan sudah bisa lebih baik, bahkan mendapatkan penghargaan dari dunia ya terkait masalah transportasi. Terkait masalah banjir ini adalah masalah yang sangat-sangat klasik untuk kita semua. Tapi saya perlu luruskan dulu. Jadi tadi Mas Gembong sampaikan bahwa belum ada yang berjalan dengan baik. Padahal dalam satu tulisan Mas Gembong pernah mengatakan bahwa program terkait penanggulangan banjir di atas kertas yang disampaikan oleh Mas Anies ini sudah baik. Tetapi hanya di atas kertas saja. Yang dipertanyakan adalah implementasi atau pelaksanaannya. Bagaimana pelaksanaannya? Di sini saya garis bawahi terlebih dahulu bahwa diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat, begitu juga dengan daerah-daerah penyangga. Dalam hari ini se-Jabodetabek. Terkait tadi masih terjadinya banjir, kalau saya melihat, yuk kita melihatnya jangan a priori, jangan tendensius. Banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan sudah cukup baik, sudah cukup banyak. Di antaranya, misalnya apa? Bahwa waduk kita tahu Pondok Rangon,
itu sudah dilakukan pengerukan waduk Pondok Rangon. Begitu juga dengan waduk Tui. Kemudian ini sudah dibuat juga sodetan yang sehingga beberapa waktu yang lalu terjadi hujan yang sangat deras, tetapi Cimel atau Cipinang Melayu ini masih belum banjir. Tetapi kita harus pahami bahwa curah hujan, bahkan sudah disampaikan oleh Lapan bahwa tanggal 19 dan tanggal 20, curah hujan sangat tinggi sekali. Bahkan saya di Bogor bolak-balik ke Jakarta, ini terus hujan terus-menerus. Nah tentunya ini sekali lagi bahwa saya yakin gubernur tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Hilang suaranya Pak Andika tadi di tengah-tengah. Nanti kita perbaiki lagi ya suara dari Pak Andika, komunikasinya. Saya ke Pak Gembong dulu. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Andika, sudah kok dilakukan upayanya. Tadi ada pengerukan, sodetan, dan sebagainya. Pak Gembong. Pengerukan waduk, pengerukan sungai itu kan pekerjaan rutin. Tetapi yang kita tuntut adalah bagaimana Pak Anies membuat gebrakan dalam rangka untuk mengatasi persoalan banjir. Gebrakannya apa? Tadi disampaikan oleh Pak Andika, berkolaborasilah dengan pemerintah pusat dalam konteks normalisasi atau bahasanya apalah, kalau Pak Anies kan begitu nggak cocok dengan bahasa normalisasi, naturalisasi atau apa terserah, tetapi eksekusi. Jangan hanya kita berdebat soal istilah, normalisasi atau naturalisasi, terserahlah mau pakai bahasa apa, tetapi dieksekusi, gitu loh. Sehingga apa yang dijanjikan per Jakarta itu hari ini seharusnya sudah, kita nggak berdebat soal banjir kalau sudah dieksekusi. Ini persoalannya kan nggak ada kunjung eksekusi, ini persoalan di situ, Mbak. Oke, jadi kalau soal pengerukan, sodetan itu memang rutin. Tapi gimana soal Pak Andika sudah terhubung lagi ya suaranya, saya sudah mendengar. Halo. Nah, ya, bagaimana Begini, soal naturalisasi tadi? Perlu kolaborasi. Nah, kolaborasi tadi sudah dilakukan atau belum? Begini, permasalahannya udah, saya sepakat dengan Mas Gembong, sampingkanlah istilah itu. Mau naturalisasi, mau normalisasi. Ya, apapun itu eksekusinya gimana gitu. Yang penting ini dilakukan. Kalau tadi dikatakan bahwa kegiatan rutin dan sebagainya, kegiatan rutin normalisasi kali, oke, iya. Kegiatan rutin untuk waduk-waduk, oke, iya. Tetapi daerah-daerah yang terdampak banjir, seperti daerah Cipinang Melayu, yang terhubung langsung dengan waduk Rangon, terhubung langsung dengan waduk Tiu tentunya, ini sudah dilakukan suatu proses pengerukan. Pertanyaannya, apakah kolaborasi ini sudah dilakukan atau belum? Apakah sinergi ini sudah dilakukan atau belum? Jawabannya sudah atau belum? Dan daerah penyangga. Ini saya yakin ini sudah terus dilakukan kolaborasi, dilakukan sinergi. Hanya saja kita harus pahami dampak pandemi yang membutuhkan anggaran sangat besar, yang sebenarnya peruntukannya adalah terkait masalah penanggulangan banjir dan kemacetan. Memang kita tahu bahwa kita mendapat pinjaman dari PEN, tetapi jumlahnya tidak sebesar yang kita harapkan. Artinya bahwa konsentrasi atau alokasi anggaran kita yaitu terkait menyangkut masalah penanganan pandemi. Jadi sekali lagi saya melihat bahwa memang kolaborasi dan sinergi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat dan daerah penyangga ini harus menjadi prioritas. Baik terkait masalah program penanggulangan banjirnya maupun terkait masalah anggarannya. Karena DKI tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu juga sinergi juga harus dilakukan, kolaborasi juga harus dilakukan bukan hanya dengan pemerintah, antar pemerintah, tetapi juga dengan masyarakat. Jadi kalau yang ingin dikatakan bahwa selama ini yang masih mandek adalah anggaran dari pemerintah pusat atau gimana? Yang ingin dikatakan seperti apa? Begini. Jadi pusat mempunyai anggaran sendiri melalui program NCCID yang saat ini di mana melakukan pemasangan seed pile di beberapa sungai dan di hilir. Tetapi untuk saat ini kita tahu bahwa dari hulu ini sangat luar biasa airnya mengalir dengan deras. Ditambah lagi dengan air pasang. Kita berterima kasih sekali bahwa pemerintah pusat sudah memberikan suatu diskresi, memberikan suatu kebijakan dengan memberikan pinjaman melalui PEN, melalui SMI dan sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa ini belum cukup. Permasalahan di Jakarta, permasalahan banjir menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua secara bersama. Saya sepakat dengan Mas Gembong. Yuk kita duduk bareng. Yuk kita jangan egosentris mementingkan diri sendiri. Antara pemerintah eksekutif dengan pemerintah pusat, yuk duduk bareng dengan daerah penyangga. Bagaimana caranya agar banjir di Jakarta ini, meskipun daerah penyangga yang lain juga turut banjir juga, tetapi ini menjadi permasalahan kita bersama. Jadi
kuncinya adalah ayo kita duduk bareng untuk membangun sinergi dan kolaborasi itu. Oke, Itu, Mbak. Pak Gembong, tadi ada kendala anggaran nih yang masih tersedot penanganan pandemi. PDIP melihatnya gimana soal kendala ini? Enggak, harusnya enggak, Mbak. Jadi ada program prioritas yang seharusnya tidak terganggu oleh pandemi. Contoh persoalan penanganan banjir seharusnya tidak terganggu oleh pandemi. Tapi persoalan tadi disampaikan oleh Pak Andika, bahwa betul memang perlu ada kolaborasi antara pusat dan daerah. Pertanyaannya kan karena daerah nggak mau, ini kan persoalannya di situ. Kenapa nggak mau? Karena memang pemerintah daerah punya program yang namanya naturalisasi. Sementara kewajiban pemerintah daerah adalah untuk melakukan pembebasan terhadap lahan di daerah aliran sungai. Lah kalau pembebasan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, bagaimana pemerintah pusat untuk bisa melakukan pembangunan? Ini kan persoalannya di situ. Titik pangkalnya belum di sana, bukan soal yang lain. Karena pemerintah daerah DKI Jakarta punya program di luar koordinasi dengan pemerintah pusat. Sehingga sampai hari ini nampaknya belum ada titik temu antara kebijakan pusat dan daerah dalam konteks penanganan 13 aliran sungai di DKI Jakarta ini yang notabene menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tapi pemerintah pusat tidak bisa melakukan apa-apa kalau pemerintah daerah tidak melakukan pembebasan di daerah aliran sungai itu. Persoalannya ada di sana, Mbak. Gitu. Oke, nah kalau PDIP melihatnya bottleneckingnya ini bukan soal anggaran, tapi tadi soal pembebasan lahan karena beda pola pandang antara normalisasi dan naturalisasi. Pak Andika, memangnya iya pembebasan lahan ini kayaknya jadi perdebatan beberapa tahun terakhir dan belum ada solusinya. Sebenarnya seperti apa sih pelaksanaannya? Saya sepakat bahwa pembebasan lahan ini sempat mandek lah beberapa tahun kemarin. Tapi perlu juga saya luruskan bahwa kalau dikatakan terkait masalah anggaran ini bukan menjadi kendala, tapi saya tegaskan ini menjadi kendala. Sebagai contoh adalah bahwa bantuan PEN, bantuan melalui SMI, ini sebagian besar digunakan untuk program-program yang bersifat struktur pembangunan. Ada juga anggaran yang digunakan untuk pembebasan lahan di pinggiran Kali Ciliwung. Memang ini harus dibebaskan agar program atau NCCID dari PUPR ini bisa masuk. Jadi saya sepakat dengan Mas Gembong apa yang disampaikan tadi bahwa pembebasannya ini mandek dan memang ini benar terjadi mandek. Kalau hanya persoalan masalah naturalisasi kah, normalisasi kah, saya berpikir sama bahwa ini harus disingkirkan. Yang harus dipikirkan sekarang ialah bahwa proses pembebasan lahan di bantaran kali ini harus dilaksanakan. Tapi sekali lagi kita terbentur anggaran. Kenapa saya katakan kalau dikatakan dari Mas Gembong, oh bukan masalah anggaran, saya bilang ada masalah anggaran. Ini terbukti dengan kita diberikan pinjaman dari PEN bahwa alokasi terbesarnya untuk di samping untuk JIS, kita juga alokasikan khusus juga walaupun tidak terlalu sebesar yang untuk JIS, itu juga diperuntukkan untuk pembebasan lahan atau normalisasi kali. Jadi artinya bahwa kita juga menyangkut masalah anggaran ini masih sangat membutuhkan anggaran tersebut. Sekali lagi kuncinya adalah egosentris disampingkan. Komunikasi antara daerah dan pusat. Kalau tadi Mas Gembong bilang Mas Aniesnya belum mau berkomunikasi, saya melihat bahwa komunikasinya sudah mulai dibangun. Lambok Mas Anies sudah ketemu sama Pak Jokowi juga. Dibicarakan apakah salah satunya terkait masalah banjir di dalamnya, saya rasa juga masuk di dalamnya seperti itu. Oke. Kondisi saat ini Mbak, jangankan berbicara Jakarta, calon ibu kota baru pun juga itu bisa terkena banjir dengan kondisi seperti ini. Oke. Jadi kita harus pahami itu. Gitu. Ya, harus ada sinergi. Nah, jadi kalau sekarang tuh apa solusinya? Karena kita tahu banjir juga masih terus terjadi di DKI Jakarta. Mau sampai kapan terus terjadi seperti ini? Kita dialog terus tiap awal tahun soal banjir yang masih menggenang di sejumlah titik DKI. Saya minta solusinya dari masing-masing, PDIP juga Gerindra. Saya ke Pak Gembong dulu. Kalau ditanya solusinya, satu-satunya solusi yang bisa mengatasi persoalan banjir secara permanen, ya mau tidak mau, tugas Pak Anies adalah melakukan pembebasan, yaitu normalisasi atau naturalisasi apalah namanya. Artinya Pak Anies perlu melakukan penataan pemukiman di bantaran sungai-sungai itu. Sehingga sekali dayung dua pekerjaan selesai. Satu, pengentasan banjirnya bisa terselesaikan. Kedua, soal penataan pemukiman di daerah aliran sungai bisa terentaskan secara baik juga. Jadi saya pikir ini harus dilakukan oleh Pak Anies dalam rangka untuk menangani persoalan banjir. Jangan tersandra oleh janji kampanye. Ini kan persoalannya di situ sebetulnya. Pak Anies, kenapa sih Pak Anies enggan melakukan pembebasan atau penataan pemukiman di bantaran sungai? Karena Pak Anies termakan oleh janji bahwa Pak Anies selama memimpin Jakarta tidak melakukan
tidak akan melakukan penggusuran. Ini kan persoalan di situ. Padahal penggusuran ke depan adalah bagaimana Pemprov melakukan penataan terhadap pemukiman di daerah aliran sungai untuk menaikkan harkat dan martabat warga DKI Jakarta yang tinggal di pemukiman itu, dinaikkan untuk menjadi lebih baik kehidupannya, rumah-rumahnya jauh lebih baik. Intinya ke sana sebetulnya yang harus kita kejar, Mbak. Gitu. Oke, baik Pak Gembong. Terakhir, Pak Andika? Begini Mbak, jadi memang penggusuran, kalau kalimat penggusuran, saya lebih condong dengan kata merelokasi. Jadi merelokasi penghuni yang duduk di bantaran kali tersebut, saya sepakat dengan kalimat itu. Tetapi yang harus kita pahami juga bahwa daerah-daerah yang sangat terdampak banjir ini, yaitu daerah-daerah selain di bantaran kali, yaitu daerah-daerah yang berada di Cembungan, Pak. Daerah Cembung, kita tahu bahwa penurunan permukaan air tanah ini sangat luar biasa. Sehingga regulasi penggunaan air tanah, di samping disampaikan tadi Mas Gembong, ini juga harus benar-benar ditegakkan. Law enforcement harus benar-benar dijaga. Kemudian hal-hal yang lain juga menurut saya bahwa bukan hanya berbicara bantaran kali, tetapi juga perlu dibuat yang namanya sumur-sumur resapan di daerah-daerah tertentu. Sekarang kita tahu, Mbak, bahwa kurang lebih ada 160 pompa yang sudah digerakkan, baik yang statis maupun yang portable. Tapi ternyata titik banjir lebih dari 200 titik banjir. Nah, ini harus menjadi perhatian bahwa bukan hanya terkait masalah struktur, masalah konstruksi bantaran kali, normalisasi kali, ataupun pengerukan untuk waduk dan sebagainya, tetapi juga yang harus diperhatikan yaitu menyangkut masalah pompa-pompa ini. Karena dengan pompa yang maksimal, ini hasilnya juga terjadi cepat surut. Jadi genangan-genangan air yang sekarang ada ini. Begitu, Mbak. Penanganan banjir memang masih menjadi PR. Kita tunggu solusinya ke depan. Terima kasih atas waktunya Pak Gembong, juga Pak Andika. Terima kasih. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore, Mbak Priska. Salam sehat, Mbak. Amin, terima kasih.